Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, tenaga ahli Kantor Komunikasi Kepresidenan bidang perekonomian Fitra Faisal menegaskan pemerintah terus mewaspadai dan mencermati potensi dampak-dampak perekonomian yang fatal akibat eskalasi perang Israel-Iran yang semakin memanas. Ya, menurut Fitra Faisal, salah satu langkah antisipasi yang disiapkan adalah mempercepat peningkatan produksi minyak dalam negeri, di mana unsur minyak dan gas ini saat ini menjadi sangat urgent di tengah eskalasi perang Israel-Iran. Nah, ini juga ketakutannya akan semakin besar ketika Selat Hormuz itu ditutup ya. Ya, Sementara itu masih bisa lalu lalang, tapi ketika itu ditutup, kalau kita lihat dari sisi magnitude-nya, itu ada 18 sampai 20 juta barrel per day itu lalu lalang di sana, yang setara dengan 20% dari total konsumsi minyak dunia. Nah, ini menjadi salah satu fokus perhatian ya. Kalau misalnya memang itu benar ada eskalasi lanjutan, akan kemudian menjadi worst possible scenario yang tadi saya sampaikan. Nah, tentunya beberapa skenario tersebut menghasilkan tekanan-tekanan dari sisi fiskal ya, dari sisi APBN. Memang sekarang ini asumsi makro untuk tahun 2025 harga minyak itu di 82 US ya. dollar. Pengamat maritim angkat bicara imbas perang terbuka antara Iran dan Israel. Salah satu dampaknya membuat subsidi energi membengkak hingga 75 triliun rupiah. Pengamat maritim dari Ikatan Keluarga Alumni Lemhamnas Strategic Center, Marcelus Hakeng Jayawijaya menyebut, atau maksud kami Jaya Wibawa menyebut, dampak perang antara Iran dan Israel akan berdampak pada melonjaknya harga minyak mentah dunia yang menembus angka 120 per barel, termasuk mengganggu jalur pelayaran strategis yang mengalirkan hampir sepertiga dari ekspor minyak global. Bukan hanya itu pemirsa, menurut Marcelus, gangguan di kawasan Teluk Persia juga memiliki efek berantai yang sangat serius bagi sistem ekonomi dunia, di mana Selat Hormuz saat ini menopang lebih dari 80% volume perdagangan dunia, sehingga menimbulkan gelombang biaya tambahan yang sangat signifikan termasuk pada sektor pelayaran Indonesia. Jika memang situasinya memburuk dan menyebabkan Selat Hormuz yang merupakan jalur pelayaran paling utama di dunia, sekitar 80% perdagangan melalui jalur itu mengalami penutupan, maka akan sangat berdampak bagi seluruh dunia dan terkhusus bangsa Indonesia. Karena tentunya ketika hal tersebut terjadi, pemilik kapal akan memilih untuk meninggalkan jalur tradisional melalui Selat Hormuz tersebut dan memilih jalur-jalur alternatif yang memang relatif lebih jauh. Akan ada kenaikan sebesar 20-30% terkait dengan besaran biaya menggunakan jasa pengiriman barang dengan. Selanjutnya pemirsa, pada Juni 2025 produksi lifting minyak dan gas mencapai 583.275 barel per hari. SKK Migas mengungkapkan tantangan yang dihadapi adalah menjaga produksi minyak tetap optimal dengan menekan decline rate dan mendorong penyelesaian proyek-proyek hulu migas. SKK Migas mencatat pada Juni 2025, produksi minyak dan gas siap jual atau lifting mencapai 583.275 barel per hari, meningkat dibandingkan Mei 2025 sebesar 580.405 barel per hari. Tingkat produksi tersebut sudah melebihi produksi 2024 yang sebesar 580.142 barel per hari. Produksi gas juga tercatat terus meningkat sejak 2 tahun terakhir dan secara teknis masih bisa ditingkatkan sepanjang salur gas atau penyerapan dari pembeli gas bisa stabil dan meningkat. Adapun kegiatan pengeboran sumur pengembangan hingga Mei 2025 telah mencapai 337 sumur atau meningkat 20% dibandingkan Mei 2024 yang sebanyak 281 sumur. SKK Migas mengungkapkan, tantangan yang dihadapi oleh pihaknya saat ini adalah menjaga produksi minyak tetap optimal dengan menekan decline rate dan mendorong penyelesaian proyek-proyek hulu migas. Kedepan ada tambahan lagi produksi minyak dari lapangan Banyu Urip dengan potensi tambahan produksi mencapai 30.000 barel per hari. Tim Liputan IDX Channel.
Ya tadi jika kita lihat soal Iran dan Israel, kemudian juga bagaimana kemudian dampaknya pada biaya energi dunia yang berpotensi membengkak karena memang harga minyak dunia berpotensi melonjak lebih tinggi lagi. Karena memang beberapa hari terakhir ini sempat melonjak 7%, kemarin juga melonjak 3%, karena memang sepertinya belum ada tanda-tanda meredanya dari konflik ini. Bahkan Donald Trump sendiri, Presiden Amerika Serikat, menyatakan 2 pekan ke depan dia akan mempertimbangkan berbagai opsi termasuk apakah akan menyerang Iran atau tidak nih. Wah ini kayaknya sepertinya makin rumit ya Vin ya. Iya benar sekali Fajar, dimana sebelumnya Trump mengatakan tidak ingin ikut campur ya, namun akhirnya juga ingin mempertimbangkan ya akan menyerang Iran atau tidak. Dan di sisi lain juga banyak negara yang sudah mulai khawatir ya terhadap warga negaranya di Iran atau Israel, seperti Jepang yang sudah menyiapkan armada untuk kepulangan warganya di Iran atau Israel, dan juga Indonesia juga ya sudah mulai mengkoordinasikan KBRI dan KJRI di Iran atau Israel. Dan kita doakan saja semoga kedepannya akan lebih baik dan semua warga stay safe ya. Stay safe, yang penting adalah bagaimana kemudian warga sipil bisa diminimalisir agar kemudian tidak korbannya semakin banyak. Baik, kita ke informasi berikutnya. Pemirsa, ini datang dari Kementerian Keuangan yang melaporkan penerimaan perpajakan APBN dari sisi kepabeanan dan cukai hingga akhir Mei 2025 mencapai 122,9 triliun rupiah atau terrealisasi 40,7% dari target 301,6 triliun dalam APBN 2025. Kementerian Keuangan melaporkan penerimaan perpajakan APBN dari sisi kepabeanan dan cukai hingga akhir Mei mencapai 122,9 triliun rupiah atau terrealisasi 40,7% dari target 301,6 triliun dalam APBN 2025. Adapun penerimaan bea masuk sudah mencapai 19,6 triliun rupiah atau sekitar 37% dari target APBN. Namun nilai tersebut terkontraksi sekitar 3,5% dibandingkan penerimaan di tahun sebelumnya. Kementerian Keuangan mengungkapkan bahwa penurunan kondisi penerimaan bea masuk lantaran tidak ada lagi impor komoditas pangan yang dilakukan pemerintah, mulai dari beras, jagung, dan gula. Sementara itu penerimaan cukai tercatat mencapai 90,3 triliun rupiah atau setara dengan 37% terhadap target APBN. Angka tersebut juga tumbuh 11,3% secara tahunan yang disebabkan oleh kebijakan penundaan pelunasan di tahun sebelumnya. Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, keberadaan Koperasi Desa Merah Putih berpotensi dipolitisasi pada pemilu 2029. Informasi selanjutnya lagi usai jeda berikut ini.